Bapa yang di surga, kami berdua. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Selamat berjumpa saudara-saudari seiman dalam Kristus. Selamat berjumpa dengan saya, Bu Ani Marno dari lingkungan Santo Agustinus, Gereja Santo Barnabas, Paroki Pamulang, Keuskupan Agung Jakarta. Salam sehat untuk Anda semua. Pada masa pandemi ini hendaknya kita selalu ingat untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, maupun orang-orang di sekitar kita. Dan tentu tetap semangat dan yakin dalam pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada hari libur beberapa waktu lalu saya bersih-bersih rak buku. Saya menemukan satu buku tipis ini, Misa Penerimaan Sakramen Perkawinan Yosepin Dwi Purwiani dengan Marcelinus Sumarno, Yogyakarta, 17 Juni 1993, Gereja Santo Petrus dan Paulus. Siapakah mereka? Saya dan suami saya. Buku yang 27 tahun lalu kami buat untuk menghantar kami berdua mengucapkan janji perkawinan di depan altar. Bapak Ibu yang sudah menikah, marilah kita ingat kenangan manis kita masing-masing ketika kita dengan calon suami atau calon istri waktu itu sepakat mengukuhkan cinta kita di dalam ikatan perkawinan di depan altar suci Allah. Berdua beriringan, berjalan anggun menuju altar, diiringi lagu pembuka misa. Masih ingatkah lagunya waktu itu apa? Bagaimana perasaan waktu itu? Deg-degan? Bangga? Bahagia? Malu? Terharu? Atau gelisah? Lalu bagaimana juga perasaan pada waktu mengucapkan janji perkawinan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bacaan kitab suci yang kami ambil waktu itu dari Injil Lukas bab 6 ayat 46 sampai dengan 49. Dan bacaan pertama kami ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 12 sampai dengan 17. Dalam Injil Lukas, Yesus berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Mengapa kami mengambil bacaan itu? Karena kami merasa bahwa rumah tangga yang akan kami bangun harus kokoh, tahan terhadap segala guncangan akibat banjir, gempa, badai, topan, apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Lalu dasar apa yang harus kami letakkan agar mahliga rumah tangga kami tetap kokoh berdiri? Seperti Yesus katakan sendiri, yaitu meletakkan dasarnya di atas batu. Yang diibaratkan batu di situ adalah sabda Tuhan sendiri. Lalu sabda Tuhan yang mana? Ya, sabda Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Kami mengambil sabdanya yang disampaikan melalui rasulnya yang sangat hebat,
yaitu Rasul Paulus. Beliau sebagai perpanjangan lidah Tuhan menyampaikan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap orang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, kita ini orang-orang pilihan Allah. Allah sangat mengasihi kita, tapi kadang kita kurang bisa berbuat kasih seperti Allah, bahkan untuk orang yang sangat dekat dengan kita, yaitu pasangan hidup kita. Kalau ditanya, apakah Anda mengasihi suami atau istri Anda? Dengan sikap pasti menjawab ya. Entah jawaban ya itu karena betul-betul mencintainya atau karena malu bila mengatakan tidak mencintai suami atau istri sendiri. Lalu, suami atau istri siapa yang dicintai? Nah, itulah yang menjadi tantangan dalam hidup rumah tangga kita. Dalam keadaan apapun, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit, kita harus terus-menerus mencintai pasangan kita. Tak ada masalah ketika dalam keadaan suka, untung ataupun sehat. Tetapi kita diuji ketika dalam keadaan duka, tidak beruntung, atau pasangan sakit. Apalagi sakit-sakitan. Apakah cinta kita masih sebesar yang dulu? Kadang rumput tetangga jadi tampak lebih hijau. Kita jangan tergiur untuk memilikinya, karena yang tampak hijau dari jauh belum tentu hijau ketika kita sudah mendekati dan mengamatinya. Justru tantangannya adalah bagaimana membuat rumput kita menjadi benar-benar hijau. Nah, disinilah perlunya kita selalu menengok kembali dasar rumah tangga kita. Apakah sabda Tuhan telah kita jadikan dasar sehingga rumah tangga kita tetap kokoh? Pada kenyataannya, kita mencintai kadang tidak disertai dengan bukti. Apalagi bila dalam kenyataannya banyak hal yang diperbuat suami atau istri tidak mengenakkan kita, atau mengecewakan kita, atau bahkan menyakiti hati kita. Kata belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran bisa jauh, bahkan sejauh-jauhnya dari kita. Apalagi kata mengampuni, mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Kadang kita masing-masing gengsi untuk mau mengampuni maupun minta maaf terlebih dahulu. Masing-masing merasa bahwa yang bersalah bukan dirinya, melainkan pasangannya.
Bila kita belum bisa melakukan firman Tuhan itu, yang seharusnya menjadi dasar hidup kita, bagaimana mungkin kita dapat bersyukur, menyanyikan mazmur atau puji-pujian kepada Tuhan? Atau bagaimana mungkin kita bisa menegur dengan kasih pasangan kita tanpa ada kerendahan hati, kelemah lembutan, atau kesabaran? Apabila kita sudah menempatkan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita dapat mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kehidupan rumah tangga kita. Mari kita kokohkan kembali dasar rumah tangga kita dengan firman-Nya. Tuhan menyertai keluarga kita. Terima kasih.